Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo, gue Duha, Gue Panji. balik lagi di Jamka. Hari ini kita akan bahas film NKTCHI. Film ini diproduksi oleh Visinema. Sutradaranya Angga Dwi Sasongko. Tahun 2020. Jadi film ini bercerita tentang keluarga Bapak Narendra dan ketiga anaknya sama istrinya yang punya masalah terkait pengekangan sama pilih-kasih kali ya. Ngambil settingnya di Jakarta. Ya pokoknya yang nggak Jakarta nggak relate lah. Kan relate. Hah? Kan relate. Can relate. Karena emang benar-benar film ini ngambil apa ya? Ngambil latar, ngambil spot, ngambil kultur populer dari kelas menengah atas Jakarta Selatan gitu, terutama ya Jakarta Selatan gitu. Di situ kita bisa ngeliat juga ya, spot-spotnya gitu kayak Gultik gitu, terus apa namanya? Oh, ada juga ini si Kotu. Iya, kota tua, apa namanya sih? Glodok gitu ya, kawasan Glodok dan segala macam itu yang dipakai gitu di situ. Terus ada juga bahasanya juga kan. Bahasanya sangat mix method. Keluarga ini gitu, dia punya 3 anak gitu. Anak pertama Angkasa, Aurora sama si Awan. Nah, si Awan ini adalah anak terakhir yang mana selalu dilindungi oleh kakak-kakaknya dan dilindungi oleh keluarganya gitu. Film ini gitu diangkat dari sebuah buku karya Marcel AFP. Oh ya, yang ngambil quotes dari media sosial. Iya, yang mengumpulkan narasi-narasi ya masyarakat urban, mungkin masyarakat. Nah, Marcel AFP ini juga orang yang ada di balik buku dan akun generasi 90-an gitu, yang mana sama-sama gitu selalu mengambil ikon-ikon populer pada masanya gitu. Di generasi 90-an dia pakai menggunakan ikon-ikon itu gitu ke dalam satu buku, kumpulan buku desainnya dia gitu. Dan kemudian ya di sini di buku NKTCHI ini ikon-ikon itu dipakai dalam bentuk quotes itu. Nah, yang mana di filmnya juga ikon-ikon ini kepakai semua gitu di situ. Jadi ini adalah film spot dan film quote. Ya, film spot dan film quote. Kayak lo bisa screenshot dimanapun gitu, kayak selalu ada quote yang penuh makna, deep. Anxiety. Sobat anxiety. Yeah. Dan Semesta bekerja untukmu. kalian sudah kehilangan aku sejak lama. Yeah. Tapi ya kan filmnya ini film hiburan yang buat jualan doang, sebenarnya nggak punya niat apa. Katanya sih ada kritiknya, tapi nanti kita bahas. Kalau menurut gua, kalau untuk ngomongin film ini sebagai arsip sosial kayaknya nggak juga sih. Kayak gua kalau misalnya jadi peneliti di masa yang akan datang gitu, gua akan lebih tertarik untuk menelaah video-video kayak videonya Christo Emmanuel atau videonya siapa tuh yang dia ceramah gini videonya gitulah. Pokoknya video-video impression kayak video-video 7 gaya cowok ganteng lagi di rumah, atau video-video TikTok yang cowok-cowok fuckboy atau apa gitu-gitu ya, macam-macam lah gitu. Itu lebih menarik sebagai arsip sosial. Jadi gua nggak sepakat film ini karena film ini cuma arsip Jakarta Selatan. Ini kayak ini ya, mungkin niatnya adalah mengkritik pola asuh orang tua pada anak, khususnya untuk kalangan kelas menengah ke atas. Oh ya, film ini kan dibikin lolos sensor untuk usia 7 tahun ke atas kan. Ini kan ditonton juga mungkin sama anak-anak usia SD SMP gitu. Yang buat gue bukan masalah ada ciuman tuh ya udah kayak biasa aja gitu, tapi masalahnya adalah ngasih delusi tentang gimana sih lo jadi keluarga ideal di perkotaan gitu loh. Ini sisa-sisa ini sebenarnya kayak lo pakai Jakarta sentris banget kan, lo pakai bahasa-bahasa yang khas Jakarta banget, nggak masalah sebenarnya kalau apa ya,
sebenarnya masalah sih sebenarnya, karena di TV juga semua hampir Jakarta sentris, radio juga Jakarta sentris. Gua lu yang kayak nggak gua lu sih, aku kamu tapi ya gaya hidupnya ya banyak, tapi kalau dikaitkan gitu dengan yang lalu-lalu ini kayak mau menyebarkan kejakartaan ke semua wilayah gitu, dan ini akan jadi delusi banget gitu untuk usia nggak banget sih, gua nggak tahu juga nih sotoy aja, tapi kayaknya akan jadi ilusi buat mereka kayak gini, gua cita-cita gua kayak gini gitu, yang akan bikin apa ya, impian-impian palsu gitu, ideal gitu ya, idealnya seperti itu gitu. Dan apa yang dikritik gitu, ini kan kayak dia mengkritik bapaknya protektif lah apa segala macam gitu. Buat gua justru film ini dengan menghadirkan permasalahan protektif terhadap anak itu buat gue melanggengkan sebenarnya. Karena misalnya dilihat, ya itu anak gue proteksi gitu kan, dia bisa jadi kerjaan lu segala macam, bisa jadi siman besar gitu. Untuk ke orang tua, gue nggak tahu ke orang tua nonton gitu. Nah terus ini film sinetron banget, menurut gue kenapa nih? Ya apa ya? Gue sih melihat layar sinetronnya dia lebih ke klise plus hiperbolik gitu, karena ya misal pun gitu sesuatu yang hiperbolik ketika yang sesuatu yang klise dan hiperbolik ini terbingkai gitu dijadi apa ya, punya motif gitu dengan menggunakan bahasa yang demikian gitu, dan itu kan bisa dibaca gitu, tapi ini enggak gitu. Ini kayak semacam kayak sisa-sisa aja sih, sisa-sisa ya emang apa ya, bahasa yang sering digunakan dalam industri film Indonesia gitu. Kayak simplifikasi terhadap persoalan gitu, kayak ya gua empati dan simpati juga lah sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman mirip sama Aurora kayak gitu ya. Cuma masalah itu sebenarnya nggak sedih itu ya, sampai bisa menghancurkan hubungan keluarga kayak ini anak udah dewasa, bisa mikir lebih jernih gitu loh. Kalau dan selama ini tuh bokapnya providing aja sih sebenarnya gitu, kayak si Anu dikasih apa sih fasilitas gitu kayak. Tapi ya ini justru film ini yang diangkat banget kan keutuhan keluarganya. Ceramahnya gitu, maksudnya keluarga nomor satu lah atau apa gitu, walaupun masalahnya juga gua nggak tahu ya, ini kan sebetulnya masalah utama dalam film ini adalah kematian kembarannya si Aurora ini, si Awan anak terakhir gitu, yang mana membuat keluarganya menjadi sangat protektif terhadap si Awan. Tapi ya itu gue bilang tadi gitu, dengan berbagai macam penggunaan ikon-ikon populer dan dengan narasi-narasi yang seperti itu ya, yang bukan lu kayak cannot relate aja gitu, tapi dia menggambarkannya sebagai sebuah kehidupan yang ideal. Jadi menurut gue bermasalah sih gitu. Dan untuk membuat membantu dramaturgi ya, atau dramatika dari film ini biar tegang banget gitu, ada 2 kecelakaan dalam film ini. Kecelakaan yang sangat absurd. Kecelakaan pertama si Awan kecil tertabrak oleh motor. Kemudian ibunya muncul. Biasa kan kalau film itu kayak kecelakaan tiba-tiba orang terdekatnya muncul. Udah nih diangkut-angkut, tiba-tiba dia dikerubungin manusia-manusia lain. Ini maksudnya apa? Apakah lo Angga mau ngekritik tentang kebiasaan orang nonton kecelakaan gitu? Dan di sini lo melanjutkan sebenarnya, melanggengkan apa yang terjadi di situ dengan lebih parah gitu. Mungkin scene ini niru film-film zombie yang lo ada di dalam taksi, ada supir, ada siapa, tiba-tiba zombie semua gitu. Kayak anak gue yang gue adalah kelas menengah ke atas, dikelilingin orang miskin yang nggak ngerti bahwa ini urgent gitu. Tuh. Yang kedua lagi nyebrang MRT gitu. Kayak dia hobi kecelakaan gimana gitu maksud gue, dan yang dikelahiin tuh kayak kamu besok bapak jemput dari ya elah. Sama terakhir sih kecelakaannya adalah gue ngerti dari awal sama akhir tuh. Awal film ini dibuka dengan Isyana Saraswati dan akhir film ini dibuka dengan Isyana Saraswati. Gue nggak ngerti maksudnya dia siapa ya? Dia siapa dan ngapain di situ gitu. Soal alur maju mundur biasa aja sih sebenarnya, kayak ya udahlah, tetap aja filmnya cerewet gitu, dia harus nyeritain semuanya gitu. Kayak lo bisa kok nunjukin kaos kaki itu doang gitu,
bahwa ini kaos kaki harusnya buat Iya. anak yang lain nih, kemana gitu kan. Kan Justru, bisa gitu. iya. Karena filmnya quote, jadi semuanya harus ada quote-nya Iya. gitu. Dari gua ngasih film ini berapa bintang? Gua ngasih film ini 2 bintang dari 5 lah. Kalau bro? Gua setengah dari 5 lah, karena kayak kalau gue mau ngomongin karena dan because dan lebih a lot gitu loh. Jadi kayak udah. Ya kira-kira gitu aja. Ya. Sampai bertemu lagi di Jamkat edisi selanjutnya dengan film dan ulasan lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you. Dadah Ji. Oh, dadah.